Heboh, Ibtu Rudiana ngamuk kepada Aep dan Dede rekayasa kasus Vina terbongkar. Ini buktinya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini, kita terus mengikuti update dari viralnya kasus pembunuhan Vina di Cirebon, yang dimana isunya ini sekarang mengarah ke murni kecelakaan. Tapi masih kuat pertanyaan besar, apakah di balik pembunuhan Vina ini murni kecelakaan? Sedang arahnya ke sana ya, karena soal kasus Vina ini ada pengakuan dari Ibtu Rudiana membongkar hubungannya dengan Aep dan Dede. Apakah mereka membuat skenario di balik kasus kematian Vina ini? Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon ya. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Saya tidak kenal Aep dan Dede. Ibtu Rudiana mengakui membicarakan bahwa dia tidak mengenal Aep dan Dede. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Saya katakan satu saja tidak benar, apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar ya. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat itu. Apalagi kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki 8 tahun silam. Sekian lama dibesarkan meninggalkan dengan tragis, berita-berita menyudutkan kami, lebih sakit buat kami, kata itu Rudiana. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuatan skenario, saya harus berjuang mencari kejadian, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapatakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruangan mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak ya. Pada saat saya ke kamar jenazah, saya lihat wajahnya, saya hafal persis betul anak saya. Saya besarkan dari kecil sampai dewasa, tentunya orang tua punya perasaan, punya feeling dan hati ketika lihat sosok di mayat itu tubuhnya. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuhnya korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Itu yang membuat tergerak hati, apa sih penyebab kematian anak saya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Fitra Ramadhani, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Yang pertama, kita menggunakan logika, lihat dulu sepeda motor hancur atau rusak dengan sebegitu parah luka yang dialami almarhum. Fitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi Fitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur, padahal pakai helm dan helm tidak hancur. Itu logika sederhananya. Karena tidak mau terlalu jauh ke ranah penyidikan, kata Fitra ya, Ibtu Rudiana, kata Fitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam memuntaskan kasus tersebut. Kami paham penyidik berdarah dalam mengungkap kasus ini. Pengakuan Dede yang menyebut bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan Aep untuk memberikan kesaksian palsu membuat kakak Vina, Marliana, merasa kaget. Namun ia menegaskan bahwa kepercayaannya tetap diserahkan pada proses hukum yang berjalan. Sekarang dengan dia muncul dan bilang kalau disuruh Pak Rudiana dan Aep, saya sendiri jujur kaget ya. Kalau soal percaya atau tidak ya balik lagi ke proses hukum saja, tidak untuk selanjutnya dan seterusnya. Saya menyerahkan semua ke proses hukum berjalan. Marliana berharap agar kasus ini segera terungkap dengan jelas dan pelaku sesungguhnya dapat ditemukan. Harapan yang tetap ingin kasus ini cepat terungkap, terang benderang, cepat ketemu sama pelaku sesungguhnya. Ya menurut saya
pernyataan Dede ini mungkin semakin keras terang benderang ya, karena semakin banyak orang yang menjadi saksi yang awalnya pusing harus percaya ke siapa, tapi balik lagi seperti menemukan jalan sendiri katanya. Seperti diketahui, kasus Pindah Cirebon yang telah berlangsung sejak 2016 ini terus memunculkan fakta-fakta baru yang semakin menambah kompleksitas proses hukum. Masyarakat pun berharap keadilan dapat segera ditegakkan. Dan yang paling dicari yaitu saksi kunci utama di kasus Pindah Cirebon ini. Aep masih menjadi sorotan publik karena tak kunjung muncul memberikan keterangan, padahal gara-gara kesaksiannya lah Peggy Setiawan sempat ditahan oleh Polda Jabar. Setelah Peggy bebas, Aep kini malah menghilang bak ditelan bumi. Imbasnya video lawas pengakuan Aep terkait kasus Pindah Cirebon kembali viral di media sosial. Video tersebut merupakan potongan video di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi ya. Deddy Mulyadi pernah mendatangi rumah Aep untuk mendengar kesaksian secara langsung dari Aep, termasuk soal Peggy Setiawan. Di hadapan Deddy Mulyadi, Aep menceritakan pada malam kejadian tahun 2016 ia melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina lewat, kemudian ada gerombolan geng motor yang melakukan pelemparan dan pengejaran terhadap Vina dan Eki. Aep juga mengaku mengenali wajah-wajah pemuda yang mengejar Vina dan Eki malam itu, hingga didapatkan 8 tersangka. Ditanya soal Peggy Setiawan yang baru tertangkap, Aep dengan yakin menyebutkan bahwa Peggy juga termasuk dalam gerombolan pemuda atau pelaku pengeroyokan Eki dan Vina malam itu. Meski mengaku tidak mengetahui namanya, Aep mengatakan tahu persis dengan wajah Peggy Setiawan karena sering menongkrong bersama tersangka lainnya di depan SMPN 11 yang tak jauh dari tempat kerjanya. Sama Peggy tahu wajahnya, tanya Kang Deddy Mulyadi kepada Aep ya. Tahu, kata Aep nih. Untuk memastikan, Deddy Mulyadi kembali menanyakan apakah pada waktu kejadian Peggy Setiawan berada di lokasi. Bahkan Deddy juga bertanya apakah Aep siap untuk disumpah di pengadilan untuk menjadi saksi. Dengan tegas Aep mengaku siap untuk disumpah. Aep yakin siap disumpah di atas Al-Quran, kata Kang Deddy Mulyadi ya. Siap saya, ucap Aep. Nah, sementara kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas meminta agar Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep segera muncul agar kasus Pindah Cirebon terang benderang. Ia juga menyebut pelarian Aep selama ini akan berakhir sia-sia. Farhad bahkan mencontohkan Ferdy Sambo yang tak bisa selamanya berlindung di balik institusi Polri. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini karena kamu lihat saja Sambo bintang 2 tidak dilindungi polisi, apalagi cuma kamu, ujar Farhad. Seperti menurut Farhad, Aep hanya membuat sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Kan kamu ini adalah rumput duri-duri buat Polri, jadi kalau kamu enggak mau di penjara lama, kamu kesini aja baik-baik. Kita yang akan memintanya kamu ke LPSK, ujar Farhad ya. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudena untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah tobat seperti Dede Riswanto. Nah, buat teman-teman juga pengacara-pengacara sahabat kita, udahlah sadar diri aja kalau sudah KO, enggak usah lagi tetap rapat kemudian membuat statement yang sama isinya mengancam menakut-nakuti si Dede. Ini informasi dari Farhad ya. Diketahui Aep Rudiansyah menjadi orang yang paling dicari dalam kasus tewasnya Vina Dewi Arsita alias Pindah Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki. Pasalnya keterangan Aep inilah yang membuat 8 orang menjadi tersangka dan 7 diantaranya dihukum penjara seumur hidup, serta 1 lainnya divonis 8 tahun. Aep tiba-tiba menghilang setelah Peggy Setiawan yang dituduhnya sebagai dalang pembunuhan Vina dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Aep semakin terpojok saat Dede Riswanto, teman yang memberikan kesaksian yang sama, akhirnya muncul dan mengungkapkan kebohongannya. Gimana update hari ini? Tolong di komen tanggapannya juga, diberi tanggapan di komentar ya. Setelah isu Vina ini semakin rumit, terutama Aep di mana keberadaannya. Bye.